Aksi kejar-kejaran warnai penangkapan gembong narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Imbas tragedi maut Kanjuruhan, Kapolres Malang dicopot dari jabatannya. Warga di Ramallah, tepi barat melakukan pemogokan umum memprotes pembunuhan 2 warga Palestina oleh tentara Israel. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya, diantaranya Partai Nasdem yang resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali iNews Pagi hari ini dari Ibu Kota. Aparat Polsek Cengkareng melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat pada Senin sore. Polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti paket sabu. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan aparat Polsek Cengkareng saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Narkoba Komplek Permata atau yang kerap dikenal dengan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Tugas bersenjata lengkap yang dikerahkan ke lokasi meringkus 8 orang pelaku yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Tak hanya menangkap para pelaku, petugas juga menyita barang bukti belasan paket kecil narkoba berupa sabu, alat timbang, dan sejumlah telepon genggam. Pelakunya kurang lebih 7 orang, 8 orang, dan barang buktinya ada paket sabu beserta handphone. Mereka di sini ini rata-rata pengedar atau emang pemakai, Pak? Pengedar dan memasarkan juga dan memakai juga. Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nekat mengedarkan narkoba hanya berjarak kurang dari 1 km dari kantor polisi, seorang bandar sabu kelas kakap diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang berhasil diamankan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Pria yang merupakan bandar narkoba kelas kakap ini tak mampu berkutik saat diringkus petugas Satres Narkoba Polsek Senen di rumahnya di Jalan Senen Dalam, 4 Senen, Jakarta Pusat. Meski berusaha mengelak, namun dari hasil penggeledahan di dalam rumah, polisi mendapati barang bukti 6 paket sabu berukuran sedang. Penangkapan pelaku berinisial A berkat laporan dari masyarakat yang resah dengan praktik jual beli narkoba di kawasan itu. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengamankan 4 bandar sabu lainnya di sejumlah lokasi berbeda. Kalau lihatnya hampir 1 M, kalau lihat dari jumlahnya hampir 600 gram. Produk lokal apa impor nih Bang dari penelusuran? Menurut informasi yang kami dapatkan dari impor. Pasca tragedi kericuan yang terjadi pada Sabtu malam, tim Lapfor Mabes Polri kembali menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Olah TKP dilakukan di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dalam olah TKP yang digelar pada Senin siang, tim Lapfor membawa serta puing-puing sisa kericuhan pada Sabtu malam lalu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait hasil dari olah TKP yang dilakukan. Imbas tragedi maut Kanjuruhan, Kapolres Malang dicopot dari jabatannya. Selain itu, Polri telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus tersebut dan memeriksa 28 personel polisi terkait dugaan pelanggaran kode etik. Malam hari ini juga Pak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri
dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob. Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Tim juga akan kerja secara maraton. Kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personel. Hujan tangis mewarnai doa dan tabur bunga yang dilakukan pemain Arema untuk mengenang korban kerusuhan supporter Arema. Manajemen menyerahkan seluruh penyelidikan kepada pihak berwajib dan berharap tidak terulang kembali di kemudian hari. Tangis pemain Arema pecah saat datang ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Senin siang. Kedatangan skuad lengkap Arema untuk mendoakan para korban dalam tragedi yang terjadi Sabtu malam kemarin. Mereka juga melakukan tabur bunga di Monumen Kepala Singa yang berada di depan stadion. Manajer dan pelatih Arema FC berharap peristiwa semacam ini tak terulang lagi. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini dan seharusnya nggak terjadi. Kita bisa belajar lah, udah cukup. Saya terasa ini udah puncak dari semua kesalahan dari semua pihak, termasuk kita juga. Saya percaya penegakan hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita pasrahkan penyelidikannya ke pemerintah yang lagi ngurusin ini semua ya. Kalau dari manajemen fokusnya ke keluarga korban. Rencananya, usai doa bersama, para pemain juga akan mendatangi perwakilan keluarga korban dalam kerusuhan tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Rasa duka cita mendalam dirasakan masyarakat Indonesia pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 125 supporter Arema. Warga di sejumlah daerah melangsungkan salat gaib dan tahlilan untuk mendoakan para korban. Acara nonton bareng pertandingan Persib melawan Persija di Mapolresta Bandung berubah menjadi doa bersama atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Perwakilan Bobotoh Persib Bandung bersama jajaran Polresta Bandung menggelar salat gaib bagi para korban meninggal dunia usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya. Sementara itu, pelajar sekolah di Surabaya, Jawa Timur melaksanakan salat gaib dan tahlilan bagi para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka mendoakan para korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Di Jombang, Jawa Timur, para pelajar juga menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Bagi para siswa, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 supporter merupakan peristiwa yang sangat memilukan. Dengan doa bersama, mereka berharap korban mendapatkan tempat yang terbaik dan agar peristiwa serupa tidak akan terulang lagi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seluruh jenazah korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan telah diambil pihak keluarga. Sementara korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit.
Sebanyak 26 korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan masih dirawat di RSSA Malang, Jawa Timur. 6 diantaranya dirawat di ICU, sisanya di ruang rawat inap. Mayoritas korban yang dirawat mengalami sesak nafas dan benturan di bagian dada. Masih kita stabilisasi ya, kalau membaik betul ya belum, tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada tadi. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Menurut saksi mata, gas air mata ditembakkan ke arah tribun dan membuat para penonton kalang kabut mencari jalan keluar. Kan itu posisi saya duduk, Mbak. Terus itu ditembakkan gas air mata. Saya nggak kuat, nggak bisa nafas, perih mata. Nah itu saya terus cari pintu keluar. Nah, cari pintu keluar itu yang daerah pintu kurva 8 itu ditutup. Akhirnya saya lari ke 13 lagi. Lari kemana, Mas? Ke pintu 13, itu terbuka, tapi itu banyak orang yang keluar dari sana. Akhirnya saya ikut. Sementara jumlah total korban tragedi sepak bola Kanjuruhan secara keseluruhan adalah 448 orang. Korban meninggal dunia 125 orang, luka berat 21 orang, dan luka ringan 302 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan santunan kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar 15 juta rupiah dan paket sembako. Pemerintah memberikan santunan kepada keluarga dari 125 korban tragedi Kanjuruhan. Santunan diserahkan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Kota Malang. Masing-masing ahli waris mendapat santunan sebesar 15 juta rupiah dan paket sembako. Pemerintah juga memberikan bantuan khusus bagi keluarga korban yang kehilangan pencari nafkah. Standarnya adalah 15 juta per korban. Jadi kalau korbannya satu keluarga ada 2, kami juga berikan 2, begitu. Kalau ada 3 ya kita berikan 3, begitu. Standarnya begitu. Nah, kita berikan ini, nah kemudian kita berikan sembako. Tapi ada yang khusus seperti misalkan tadi bapaknya yang meninggal, kemudian anaknya masih sekolah, itu kita tangani khusus. Sambil memberikan santunan, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyemangati keluarga para korban. Usai menyerahkan santunan, Menko PMK dan Mensos bertakziah ke rumah sejumlah korban. Dari Malang, Jawa Timur, Oki Arisandi, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dihujat warganet karena salam pembuka yang diucapkannya saat konferensi pers di Kanjuruhan, Malang tidak tepat. Bahkan ada juga warganet yang meminta Iwan Bule untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Ucapan salam pembuka Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan menjadi bulan-bulanan warganet. Ucapan salam pembuka Iwan Bule ini dianggap kurang pas karena warga tengah berduka. Warganet pun banyak menyayangkan salam pembuka Ketua Umum PSSI ini. Akun Twitter Haji Umar Hasibuan menyebut publik tengah berduka, Ketum PSSI malah bilang hadirin yang berbahagia. Ada juga akun King Purwa yang menyarankan agar Ketum PSSI mundur dengan kesatria. Sementara akun Media Club ID menyebut pidato Ketum PSSI miris. Diketahui kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam lalu menyebabkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka.
Imbas kejadian ini, Presiden Joko Widodo meminta gelaran Liga 1 di-stop sementara. Polri menerjunkan 6 tim untuk mengetahui penyebab banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Sementara pemerintah membentuk tim pencari fakta yang akan bekerja dengan target maksimal 3 pekan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur menjadi noda bagi persepak bolaan Indonesia. Tak kurang dari 448 orang menjadi korban. 125 diantaranya meninggal dunia. Tim Barreskrim Polri memeriksa Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggara, dan Kadispora Jawa Timur. Polri pun menyatakan telah mengidentifikasi 125 orang yang meninggal dunia. Seluruh jenazah korban pun telah diambil pihak keluarga. Inavis juga nanti bekerjasama dengan lapor, ya, setelah kita berhasil menganalisa dari seluruh CCTV, ya, tim DVI akan melakukan identifikasi, ya, terkait terduga pelaku pengerusakan, ya, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Untuk mengusut tragedi Kanjuruhan ini, Polri telah menunjukkan 6 tim yang terdiri dari unsur Barreskrim, Divisi Propam, dan juga Inavis. 6 tim tersebut diterjunkan untuk menemukan faktor yang menyebabkan massa saling berdesakan hingga terinjak-injak keluar stadion. Sementara pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tim yang berisi gabungan dari berbagai organisasi dan kementerian ini akan menyelesaikan tugas dalam waktu 3 pekan ke depan. Tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan. Selain itu, Presiden akan memberikan santunan kepada korban jiwa, masing-masing 50 juta rupiah. Pemerintah melalui Kemenkes juga akan menanggung biaya pengobatan bagi korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki tewasnya ratusan lebih orang dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penyelidikan menyasar penggunaan gas air mata serta dugaan kekerasan aparat keamanan. Tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Penyelidikan Hoirul Anam langsung datang ke kantor manajemen Arema, meminta keterangan kepada manajemen Arema FC Senin siang terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM mengaku telah mengumpulkan info dan fakta, serta meminta waktu untuk dipertemukan dengan pemain-pemain Arema FC untuk mengetahui kronologi kejadian. Termasuk mendalami penggunaan gas air mata yang memicu kepanikan supporter hingga sesak nafas, berdesakan, dan berakhir meninggalnya ratusan lebih Aremania. Komnas HAM akan mendalami karakter luka pada para korban dengan mengumpulkan keterangan tim medis yang menangani. Mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Dalam temuan Komnas HAM ada kekerasan serta penggunaan kekuatan secara berlebihan saat tragedi Kanjuruhan. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.